Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Untuk video kali ini saya tidak akan membahas tentang servis HP, tapi saya akan memperkenalkan sebuah alat. Ini di dalam box ini ada alat ya. Ini boxnya bekas mikrotik tapi isinya bukan mikrotik. Alatnya kecil, harganya pun murah, tapi menurut saya ini sangat wajib dimiliki oleh pengusaha counter. Sebelum kita melihat seperti apa alatnya, kita akan sedikit cerita. Yang namanya counter itu kan menyediakan aksesoris, yang paling wajib adalah charger dan headset. Berbicara masalah charger atau sering disebut cas-casan yang digunakan untuk mengisi daya pada ponsel ya, itu di pasaran ada banyak sekali, dari mereknya, jenisnya, ukuran, model, dan spesifikasinya itu sangat beragam, dan harganya itu pun cukup lucu ya. Ada yang tertulis secara spesifikasi, sebagai contoh sebuah charger di boxnya tertulis 4 ampere, tapi harga modalnya kita membeli entah itu dari sales atau dari online shop, harganya hanya belasan ribu. Sedangkan ada yang tertulis 1 ampere, tapi harganya sudah hampir 30.000 itu harga modalnya. Kok bisa lebih mahal yang 1 ampere gitu loh, padahal secara spesifikasi ada yang 4 ampere itu harusnya lebih mahal. Maka dari itu kita sebagai pengusaha counter harus benar-benar jeli memilih produk mana yang berkualitas, yang bagus, yang dipakai untuk ngecas HP itu cepat ya. Lah, dari permasalahan itulah saya akan memperkenalkan sebuah alat. Ini dia alatnya, kecil ya. Ini namanya USB Doctor. Harganya di online itu 15.000. Ini wajib. Kenapa saya sampaikan ini wajib? Karena ini bisa mendeteksi kualitas charger. Charger yang spesifikasinya boxnya tertulis 2 ampere lah, 3 ampere lah. Ada yang tertulis embel-embel fast charging, quick charging, adaptive charging, super VOOC, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali charger yang seperti itu, tapi kita harus mengeceknya menggunakan ini. Sebagai contoh akan kita praktekkan. Ini ada charger. Ini secara spesifikasi di box tertulis 4 ampere ya, 4 ampere. Kemudian ini ada lagi, ini malah nggak ada boxnya. Secara spesifikasi ini tertulis 1 ampere, tapi modelnya kok bisa lebih mahal yang 1 ampere bukan yang 4 ampere. Nah, itulah kita perlu membuktikan kualitasnya menggunakan USB Doctor ini. Langsung saja kita praktekkan. Kita akan coba cas. Ini HP mau kita cas. Kita cas dulu menggunakan yang katanya ini 4 ampere. Cara penggunanya seperti ini ya. Ini kepala charger, ini USB Doctor, kemudian ini kabel data. Terlihat jelas? Udah ya, kayak gini ya. Kita hubungkan. Akan muncul angka ini 4,9 volt, masih 0 ampere karena belum kita gunakan untuk ngecas. Sekarang kita gunakan untuk cas. Muncul 4,7 volt, 0,5 ampere, 0,4 ya. Naik turun 0,4 atau 0,5 ampere. 0, ya, bukan 4, tapi 0,4 atau 0,5 ampere. Padahal secara spesifikasi harusnya itu kan 4 ampere. Coba kita ganti HP. Kita ganti yang kita cas. 5 volt. Masih sama 0,4 ampere. Kita ganti lagi HP yang kita cas. Ini Vivo. Mengecas 0,4 ampere lagi. Waduh. Spesifikasinya 4 ampere, ternyata setelah kita buktikan hanya 0,4 ampere. Sekarang kita coba charger yang secara spesifikasi ini outputnya hanya
1000 mA alias 1 ampere ya. 1 ampere. Kita akan tes. Ini agak susah kalau dipasang USB dokter. Harus agak ditekan seperti ini. Muncul angka 5, mana nih, kurang jelas nih. 0,9 ampere, 5,1 volt. Ampernya sebentar, 0,9 ampere. Ini benar-benar mendekati realnya 1 ampere ya. Kita ganti HP lagi. Coba kita cas yang Vivo. Berapakah konsumsi arusnya? 5,1 volt, 0,9 ampere ya. Kelihatan 0,9 ampere. Baik, kita sudah membuktikan kualitas charger. Semakin ampernya tinggi, otomatis pengecasan akan semakin cepat. Walaupun ada banyak apa ya, banyak pengaruh. Voltase juga pengaruh, voltase. Tapi itu akan paling sederhananya adalah ini, kita cek ampernya. Ini 4 ampere, harusnya lebih bagus. Ini 1 ampere, setelah kita buktikan ternyata lebih bagus ini, yang 1 ampere. Sekali lagi, yang namanya spesifikasi itu hanya tulisan ya. Yang benarnya harus kita buktikan langsung menggunakan USB dokter ini. Sebagai contoh, kemarin saya ada user datang membawa HP Oppo Reno 4F, datang ingin membeli charger yang bagus. Kenapa membeli charger yang bagus, Bu? Charger orinya rusak. Setelah saya cek charger orinya, saya ukur, ternyata hanya 0,1 ampere. Bisa dicas tapi lambat sekali. Satu malam itu hanya bertambah 40%. Kemudian saya carikan kabel data, saya cas menggunakan kepala charger originalnya, ternyata 1,8 ampere. Berarti kan kita dapat vonis yang rusak adalah kabel data. Maka saya sampaikan pada usernya, Bu, ini yang rusak hanya kabel datanya saja. Saya sarankan beli kabel data ini saja yang bagus, itu sampai 1,8 ampere ini. Ibunya pun setuju dan ibunya senang. Harusnya dia mengeluarkan uang banyak untuk membeli 1 set charger, tapi jadinya hanya membeli 1 kabel data saja. User senang, kita dapat kepercayaan dari konsumen ya. Seperti itulah fungsi USB dokter. Harganya 15.000, ini wajib untuk pengusaha counter. Oke, sebelum kita tutup videonya, saya ada bonus barang lagi yang menurut saya wajib juga untuk usaha counter. Di antaranya adalah ini, label press, sudah tidak asing ya. Ini fungsinya adalah untuk memberi label harga pada setiap barang. Karena barang kita kan jumlahnya banyak ya, puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Itu kita tidak mungkin hafal harganya satu-satu, makanya kita harus punya label press. Ini kalau di online harganya kalau tidak salah 92.000 ya, sebut saja 95.000 ya. Ini menurut saya wajib label press. Kemudian satu lagi, ini juga wajib. Ini adalah printer Bluetooth. Fungsinya adalah untuk mencetak. Sebagai contoh ini, itu bisa untuk cetak voucher, kemudian cetak token listrik ya. Sekarang kan banyak orang ke kantor membeli token listrik. Jangan sampai ya di 2021 token listrik kita masih catat manual. Kadang salah satu nomor aja gagal kan, nanti komplain usernya, wah ini nggak bisa dimasukkan ini listriknya, ternyata kita salah mencatat 1 nomor. Dengan printer Bluetooth ini kita tidak perlu mencatat ya, hanya seperti ini ya. Wah, jadi ya, ini kan sudah ada nomor tokennya. Ini kita nggak akan salah ya, karena kita tidak mencatat manualnya. Kita langsung dari HP transaksi ke printer Bluetooth. Dengan menggunakan printer Bluetooth seperti ini, usaha counter kita akan lebih terlihat niat atau profesional ya. Niat, jadi nggak kita tulis manual, kita kasih selembar kertas tulisan tangan kita. Ini adalah printer Bluetooth. Harganya itu kalau di online 420.000 ya. Dalam ada kertasnya, kemudian sistemnya ini dicas. Kalau baterainya habis tinggal kita cas lagi.
Demikianlah video kali ini. Tadi kita memperkenalkan 3 barang. Saya ulangi lagi, ini ada USB Doctor harganya 15.000. Ini ada label press harganya 92.000. Ini ada printer Bluetooth harganya 420.000. Untuk kawan-kawan yang punya usaha konter diwajibkan punya 3 alat ini ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam pengepul receh, mantap.